Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada kalian bagaimana cara membuat indikator baterai penuh pada BMS 1S. Nah, hal ini memudahkan kita untuk memantau baterai kita, yang mana BMS 3S ini tidak mempunyai pin FD dan CD sebagaimana BMS lainnya. Apalagi kalau BMS ini sudah tertanam pada baterai. Nah, rangkaian indikator full baterai ini saya ambil dari sebuah charger bekas baterai drone, yang mana ini di waktu dia pengisian baterai, lampunya akan mati, dan setelah baterai penuh, ini lampunya akan hidup. Arus bebannya tidak ada yang keluar. Saya tertarik, kemudian saya buka dan saya tiru bagaimana sistem kerjanya, dan saya tulis di atas kertas. Nanti akan saya bagikan kepada kalian. Tapi sebelumnya akan kita bahas terlebih dahulu bagaimana cara kerjanya. Kalau kita lihat dengan seksama bahwa komponennya sangat sederhana ya, sangat sedikit sekali. Terdiri dari 4 buah resistor, 1 buah LED, dan 1 buah transistor. Ini setelah saya cek datasetnya, nanti akan saya bagikan kepada kalian ya. Terdiri dari resistor 470 ohm, 1 buah LED, 1 buah transistor tipe NPN, kemudian ada resistor 3 kilo 3 dan 390 ohm, sebuah resistor. Sangat simpel dan sangat kecil, tapi ini sangat bermanfaat ya kawan, ketika kita hanya menggunakan charger handphone untuk mencarger baterai bekas HP yang mempunyai modul BMS, tentunya BMS 1S. Oke kawan, beginilah skematiknya setelah saya tulis. Itu tidak banyak, ada resistor 3 kilo 3, 390 ohm, transistor NPN. Di sini saya menggunakan 3904, aslinya itu DSC1623. Yang penting tipe NPN lah. 470 ohm dioda LED dan resistor 2,4 ohm. Beginilah skematiknya, sangat sederhana. Kemudian sistem kerjanya kita anggapkan saja modul ini belum terhubung ke baterai atau terhubung ke BMS. Input tegangannya 5 volt ya. Ketika dia dimasuki tegangan sebesar 5 volt, maka LED ini akan aktif menyala. Itu kenapa? Karena transistornya belum aktif ya. 470 ohm yang dilalui plus itu hanya sampai ke kolektor. Nah, dari itu LED akan menyala. Di sini kedudukan transistor adalah sebagai sebuah saklar untuk sebuah LED. Demikian ya sahabatku. Transistor ini kemudian akan aktif ketika dia menerima tegangan dari modul baterai ataupun dari BMS ketika baterai kita colokkan, sehingga transistor ini akan aktif dan lampu LED akan mati. Karena apa? Karena plus yang dilalui dari 470 ohm dan melalui kolektor akan terhubung menuju emitor. Nah, dengan itu tegangan yang ada untuk LED itu akan drop. Karena apa? Karena 470 ohm melalui plus itu terhubung ke kolektor, ke emitor menuju ground. Nah, aktifnya transistor ini ditandakan di basis itu mempunyai tegangan 0,7 ke atas. Ini ditandai dengan perbedaan nilai emitor dan basis. Sehingga apabila nilai tegangan yang antara emitor dan basis itu lebih tinggi, maka transistor ini akan aktif, sehingga kolektor dan emitor akan terhubung, dan plus yang menuju LED itu akan drop karena menuju ground ya. Nah, yang tadinya 1,8 sekarang sudah menjadi 0,8 volt. LED itu akan mati kawan, karena ada tegangan suntikan 0,7 yang meningkat karena ada dari BMS. Ini semua dipengaruhi oleh resistor 2,4 ohm yang membuat perbedaan nilai arus antara resistor pembagi dan input dari 5 volt. Sehingga apabila modul ini dimasuki tegangan dari BMS atau dari baterai, maka LED ini akan mati
karena transistor ini akan aktif. Demikian kawan. Nah, sekarang akan saya coba rakit terlebih dahulu untuk menguji dari modul ini. Di sini saya menggunakan barang-barang yang bekas ya, sudah tidak terpakai tapi komponennya masih bagus. Ada beberapa komponen yang saya selisihkan karena tidak mempunyai nilai yang sama, macam resistor tapi tidak jauh berbeda. Seperti resistor 390 ohm, saya menggunakan resistor 330 ohm. Oke, saya solder terlebih dahulu pelan-pelan. Hal ini tidak mengurangi dari sistem kerja dari modul ini, dan modul ini sudah saya uji ya kawan. Semoga modul ini bermanfaat bagi kalian yang mempunyai bekas baterai HP tapi masih ingin kita gunakan. Pastikan BMS-nya masih bagus, karena modul ini akan berfungsi aktif ketika dia tidak menerima tegangan atau BMS-nya cut off ya. Indikatornya ini dia mengambil dari indikator cut off dari BMS baterai tersebut. Oke kawan, setelah perakitan beginilah ya penampakannya. Sekarang kita coba untuk memberinya tegangan sebesar 5 volt dari power supply saya. Ya, lampu LED-nya menyala. Kemudian saya colokkan baterai. Ini adalah baterai bekas drone. Kemudian lampunya akan mati ketika dia melakukan proses pengisian. Sekarang saya tes, kita lihat ampere ya pada power supply saya. Oke, arusnya naik ya. Oke, sekarang arusnya menjadi 0 dan lampu indikator baterai penuh pun telah menyala. Ini menandakan bahwa BMS pada baterai ini sudah cut off. Dan pastikan bahwa baterai yang kalian charger itu memiliki BMS, memiliki protect ya. Jika tidak memiliki protect, maka modul indikator ini tidak bisa bekerja. Oke, untuk selanjutnya saya coba untuk mengukur dari tegangan yang dihasilkan dari hasil penchargeran kita. Ya, 4,19. Selain baterai drone ini, baterai merek handphone lain pun juga bisa kita gunakan ya untuk mencharger sebagai indikator full baterai dari sebuah BMS. Demikianlah kawanku seputar indikator full baterai charger untuk BMS 1S ya. Ini bisa untuk handphone, baterai yang penting baterai ini mempunyai BMS syaratnya. Apabila modul ini membaca tidak ada tegangan yang masuk pada modul ini, maka lampu merahnya akan menyala. Demikian, syaratnya harus BMS-nya bagus. Oke, silakan kalian screenshot skematiknya. Ini skematik langsung dari perusahaan ya, perusahaan drone. Kita tiru saja, selama ini tidak melanggar hak cipta. Saya rasa ini tidak masalah. Oke kawanku ya, maafkan saya yang selalu menyebut min itu ground, karena ya itulah kebiasaan saya. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat untuk kalian. Saya Yurus Elektro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.